Oke, selamat bertemu kembali. Di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen resiko informasi. Nah, di zaman sekarang kan zaman eranya big data. Wah, data banyak di mana-mana dan data itu kan masih mentah. Nah, supaya mentah maka harus diproses. Nah, kalau diproses supaya menjadi apa? Supaya menjadi informasi. Nah, bedanya apa sih informasi itu? Informasi itu berarti datanya udah diolah dan memiliki makna, ya, memiliki makna. Dan ketika sudah menjadi informasi, ya, ketika sudah menjadi informasi, maka harus diterapkan manajemen resiko supaya tidak sembarang orang bisa memanfaatkan informasi tersebut, atau bahkan kalau mau sedikit kaku ya, sejak dari datanya harus di manage. Nah, yuk bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita mengenal yang namanya list privilege. Nah, apa itu? List privilege itu maksudnya adalah memberi hak akses yang paling sedikit. Maksudnya itu apa? Ya, jadi kalau misalkan kita mempunyai sebuah sistem, ya, tipe penggunanya ada banyak, role aksesnya ada banyak, ya. Kalau itu yang misalkan yang paling bawah adalah user biasa, ya sudah, yang bisa diakses user biasa adalah menu-menu yang paling sedikit. Nah, jadi di list privilege ini, ya, jangan memberi ruang akses berlebih pada siapa? Pengguna. Pengguna sistem itu tidak hanya orang loh. Bisa saja sistem itu sendiri, bisa saja aplikasi. Nah, jadi intinya tidak boleh memberi yang lebih dari hak aksesnya. Nah, ini ada beberapa contoh. Misalkan ini, nah ini di mana nih ya? Bisa biasa kita temui di handphone Android. Nah, ini aplikasinya ini mau minta izin nih. Nah, minta izin ke apa? Untuk mengakses foto, media dan file di device kalian Android. Itulah sebabnya tadi saya menyampaikan bahwa memberi akses itu tidak hanya pada pengguna, tapi sistem atau bahkan aplikasi ini. Yang minta aplikasi ini. Biasanya yang minta aplikasi yang seperti berbau untuk pengolahan gambar atau data ya IG, Facebook, TikTok ya, untuk bisa mengakses galeri. Nah, kenapa sih kok harus meminta izin? Nah, jadi si Androidnya juga tidak mau disalahkan. Lo ini yang ketika mengakses datanya sudah diizinkan dengan pemilik handphonenya kok, misalkan gitu. Jadi tidak bisa disalahkan Google atau Androidnya. Nah, kalau metamet ini terjadi kebocoran data, nah, ini hati-hati nih. Silahkan mau diklik allow atau deny. Kalau allow ya konsekuensinya seluruh data di handphone yang ini bilangnya akses foto, media, file, berarti yang di galeri terekspos semua. Nah, maka dari itu hati-hati dalam menyimpan file foto di dalam handphone Android ya. Misalkan contoh yang kedua ini ya, Google Drive. Nah, Google Drive dia kalau kita men-share link, kita ada men-set otorisasinya, dia akan minta permission. Nah, atau dari orang yang punya linknya, dia bisa mengirimkan permission ke ownernya link data tersebut. Nah, itu ya list privilege ya. Jangan memberikan hak akses berlebih ya, pada pengguna sistem dan aplikasi. Nah, kemudian implementasi list privilege seperti apa? Ya, jadi bisa membuat grup ya, standarisasi account dan pengaturan proses dan prosedurnya dalam pembuatan akunnya.
Ini maksudnya gimana sih? Yuk kita bahas saja ya, pelan-pelan satu persatu. Kita bahas dulu grup. Nah, ini ya, grup account. Nah, ini contohnya nih ya di Windows. Silakan bisa buka saja ya di komputer manajemen, kemudian masuk ke local user and group. Di situ ada grup. Dan menariknya di grup ini ada beberapa tipe grup ya. Yang biasanya kita kenalkan ini ya, administrator. Nah, ini dewanya di komputer ini, yang akses paling tinggi. Kemudian ada guest, tamu. Kemudian ada misalkan remote desktop, ini yang untuk meremote komputer dari luar. Kemudian power user dan user biasa yang tidak bisa mendelete aplikasi. Nah, di sini ada deskripsinya ya, bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ada account. Nah, standarisasi account ya. Kalau di Windows sudah otomatis ya, ada account administrator ya, dan guest, kemudian user-user yang lainnya sesuai yang ketika kita pertama kali membuat atau menginstal sistem operasinya, masukkan nama usernya siapa ya, standarisasi account. Nah, kemudian account management ya, proses dan prosedur ya, ini adalah kalau mau menambahkan account ini lewatnya mana, apakah lewat komputer manajemen ini ya, tentunya tidak usah seribet itu ya. Nah, ini kalau di Windows 10 ya, tinggal masuk aja nih di settingan account management ya, lebih user friendly ya. Kemudian kita berbicara mengenai aset, ancaman, kerentanan, dan resiko. Nah, yang pertama dulu aset. Apa sih aset ini? Ya, yang dinamakan aset itu adalah semuanya yang ada di perusahaan yang ada nilainya. Anything of value. Entah itu kekayaan orang maupun informasi. Nah, kemudian ada yang namanya ancaman, threat. Threat atau threat ini. Bacanya beda ya antara threat sama threat. Nah, ini bisa dicek yang betul yang mana bacanya ya. Jadi apa ini ancaman? Ya itu adalah apapun yang dapat mengeksploitasi. Yang dieksploitasi itu apa? Yang dieksploitasi itu adalah kerentanan atau vulnerability. Nah, jadi ini ancaman ini ya isinya ya bisa saja orang, bisa saja aplikasi atau malware. Nah, kemudian kerentanan ya, vulnerability. Nah, apa itu? Ya, jadi ini adalah dari aset-aset yang kita miliki ya, dari aset-aset yang kita dimiliki perusahaan itu tidak semuanya aman, atau yang paling aman pun masih ada celahnya. Nah, celah itu nanti bahaya, bisa timbul kerentanan yang akan dieksploitasi oleh siapa? Nah, oleh ini ancaman-ancaman yang ada. Nah, jadi yang berikutnya resiko. Apa itu resiko? Resiko adalah potensi kehilangan, kerusakan, atau peniadaan. Peniadaan itu apa? Ya, peniadaan yang paling buruk ya, di delete sistemnya atau dihancurkan sistemnya. Nah, penghitungan resiko itu seperti apa? Ini ya, cara menghitung resiko. Ya, ancamannya berapa dikalikan kerentanan. Ya, maka itu akan muncul jumlah resikonya. Oke, kenalan manajemen resiko ya. Jadi manajemen resiko itu apa sih? Jadi itu adalah proses
mengidentifikasi, menilai, ya, memantau, monitoring. Nah, yang diidentifikasi, dinilai, yang dipantau itu apa? Ya resikonya. Tujuannya apa? Supaya resikonya yang diterima perusahaan itu bisa seminimal mungkin, ya, sangat-sangat minimal. Resiko itu masih ada, dan tidak bisa dihilangkan. Yang kita bisa lakukan adalah meminimalisasi. Oke, penilaian resiko, ya, risk assessment. Apa ini? Jadi kan ada banyak resiko-resiko, ya, resiko-resiko yang ada di keamanan dunia cyber, ya. Nah, kita bisa mulai assess, menilai dan mengidentifikasi resikonya. Prosesnya gimana? Ya, diidentifikasi dan dikelompokkan yang pertama. Kemudian menilai kemungkinannya, probabilitasnya. Nah, kemudian memberi nilai. Nah, nanti kita akan belajar memberi nilai, ya, pada masing-masing resiko. Kemudian yang terakhir, actionnya atas resiko tersebut. Action kita apa? Nah, ini kita belajar menilai resiko tersebut. Jadi skor penilaiannya kan ini resiko, probabilitas dikalikan impact. Probabilitas itu apa? Ya, kemungkinan resiko yang akan terjadi. Nilainya berapa, Pak? Nilainya antara range 1 sampai 3. Impact itu apa? Impact yang di sini adalah lebih cenderung ke dampak negatif jika hal yang tidak diinginkan benar-benar terjadi. Nilainya berapa? Angka 1 sampai 3. Nah, jadi hasilnya berapa, ya, nanti hasilnya, ya, penilaian resikonya terletak di diagram kuadran sebelah mana. Jadi kalau yang masih hijau-hijau ini masih, ya, bisa diterima lah. Kalau yang di kuning ini hati-hati. Yang merah, ya, waspada. Yuk, cara penghitungannya gimana? Nah, jadi ini kok bisa keluar angka 3 itu bagaimana sih? Kan resiko probabilitas dikalikan impact. Ya, 3 ini dapat dari impactnya 3, probabilitasnya 1. 1 kali 3 kan 3. Dari 6 dapatnya dari mana? Impactnya 3, probabilitasnya 2. 2 kali 3 6. Ya, gitu ya cara menghitung nilainya. Kita belajar studi kasusnya. Nah, jadi ini ada studi kasus, ya, sebuah restoran mengelola laporan keuangan menggunakannya aplikasi bajakan, sistem operasinya bajakan. Kita mau menilai resikonya. Nah, berapa sih penilaian resikonya? Ya, probabilitasnya diberi nilai 2, impactnya 1. Memang kok probabilitasnya 2, ya, 50-50, ya, bisa beresiko bisa enggak, ya. Dampaknya, karena restorannya masih skala kecil, ya, dampaknya enggak terlalu besar. Nah, kalau Windowsnya kena virus karena bajakan, ya, atau kena malware, ya, masih ada komputer miliknya ownernya. Nah, jadi impactnya tidak terlalu. Nah, skor penilaiannya bagaimana? Masih sama nih, probability kalikan impact. Nah, 2 kalikan 1. 2 dapat dari ini, satunya dapat dari ini. Nah, hasilnya berapa? 2. Berarti di kuadrannya masuk di mana? Di sini. Jadi masih masuk ke kategori bisa diterima. Nah, tadi kalau yang restoran, bagaimana kalau studi kasus yang ini? Ya. Kalau tadi restoran, tapi kalau di bank
bagaimana? Dan menggunakan Windows bajakan, kira-kira nilainya bagaimana? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Oke, kira-kira gitu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk happy coding.